Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihanora Syifa dari program studi Teknik Informatika 6C dengan NIM 2230511137. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan bab 1 sampai dengan 3 dan di mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian sebagai tugas akhir juga yang diampu oleh Ibu Asriani. Untuk, penelitian ini saya mengambil judul prediksi stunting pada balita menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Dan untuk pembahasan sekarang di sini itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu terkait pendahuluan dan latar belakang. Pendahuluan dan latar belakang ini, isinya tentang stunting, di mana stunting ini, merupakan kondisi kekurangan gizi kronis atau gagal tumbuh fisik dan kognitif pada balita. Dan selanjutnya ada prevalensi stunting di Indonesia, di mana, untuk Indonesia sendiri masih tinggi, angka stuntingnya, seperti contoh data yaitu ada di angka 21,6% di tahun 2022 dengan target 14% di 2024. Selanjutnya ada dampak stunting, di mana dari dampak stunting ini sendiri, mempunyai salah satunya dampak seperti gangguan perkembangan otak, IQ rendah, rentan penyakit, dan produktivitas anak menurun. Untuk tantangan penanganannya sendiri itu, ada beberapa penanganan dan untuk sekarang ini ada deteksi dini, masih manual ataupun aplikasi terbatas tanpa prediksi. Dan untuk peluangnya ini, ada pemanfaatan machine learning untuk prediksi yang akurat. Selanjutnya ada identifikasi dan rumusan masalah. Untuk identifikasi ini tersendiri ada prevalensi stunting di Indonesia, khususnya Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi masih tinggi dan cenderung stagnan. Yang kedua ada pemanfaatan machine learning untuk prediksi stunting terbatas dan belum terintegrasi. Dan yang terakhir kebutuhan metode yang tepat untuk prediksi akurat berdasarkan data antropometrik. Untuk selanjutnya ada bagaimana merancang sistem prediksi resiko stunting pada balita menggunakan algoritma SVM. Yang kedua, bagaimana kinerja algoritma SVM itu dalam memprediksi stunting dibandingkan algoritma lain. Dan yang terakhir, bagaimana strategi data antropometri dalam sistem prediksi mendukung deteksi dini stunting. Untuk selanjutnya ada tujuan penelitian dan manfaat. Untuk tujuannya sendiri yaitu membangun model prediksi resiko stunting pada balita berbasis algoritma SVM yang akurat dan real time. Yang kedua, ada menguji performa algoritma SVM dalam prediksi stunting dan membandingkannya dengan algoritma lain. Dan yang terakhir, mendukung percepatan upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui teknologi prediksi. Dan selanjutnya yaitu ada, tujuannya membangun sistem deteksi dini stunting berbasis teknologi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran orang tua dan pemerintah terkait deteksi dini. Dan yang terakhir ada menyediakan sistem prediksi yang otomatis dan real time. Untuk selanjutnya yaitu ada kajian keislaman, di mana kajian keislaman ini berkait dari hadis dan juga Al-Quran. Yang pertama ada dari Quran surat Al-Baqarah ayat 198 yang menyatakan bahwa terkait makanan yang baik dan bergizi itu sebagai dasar dari kesehatan dan ini juga, bertinjau ke arah stunting. Dan juga di sini juga ada hadis di mana, terkait tentang amanah dan tanggung jawab yang diberikan orang tua sebagai pemimpin terhadap pemeliharaan anak. Dan selanjutnya ada masaki syariah di mana pencegahan stunting lebih baik dan sebagian dari menjaga jiwa. Dan terakhir ada ASI, di mana ASI ini merupakan anjuran, untuk menyusui di sampai umur 2 tahun dan ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Untuk yang kelima, metodologi penelitian KRIPS DM. Nah, di sini ada proses tahapan alur penelitian KRIPS DM, dimulai dari business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan terakhir deployment. Untuk business understanding, di mana ini merupakan pemahaman masalah stunting dan tujuan proyek pada penelitian kita. Selanjutnya, data understanding itu pemilihan, eksplorasi, dan analisis kualitas data. Untuk data preparation, yaitu pembersihan dan transformasi data. Dan untuk modeling, pembuatan model prediksi dari penelitian kita terkait stunting. Dan selanjutnya evaluation, di mana pengujian kinerja model, dan terakhir ada deployment implementasi model untuk prediksi stunting. Selanjutnya ada data understanding dan data preparation. Nah, untuk data understanding sendiri, di sini menggunakan dataset numerik balita dengan data tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan lingkar kepala.
Untuk sumbernya itu ada dari opendatajabar.com untuk sementara dan totalnya itu ada 297 data. Dan untuk kualitas data itu diidentifikasi missing value, distribusi variabel dan class imbalance, stunting dan tidak stunting. Untuk data preparation-nya itu ada penanganan missing values, imputasi media dan atau modus, feature engineering, misal total income jika relevan atau z-score jika belum ada. Dan selanjutnya ada encoding variable categorical, one hot encoding, ada featuring scaling, standarisasi untuk SVM, dan terakhir ada pembagian data yaitu training, testing, semisal 20/20, stratified split. Untuk selanjutnya ada pemodelan, di mana pemodel algoritma SVM atau SVC, Super Vector Classifier, untuk klasifikasi biner, dan untuk cara kerjanya itu mencari hyperplane optimal untuk memisahkan kelas stunting dan tidak stunting. Untuk fungsi kernelnya itu pemilihan kernel, misal RBF, untuk menangani data non-linear. Dan hyperparameter tuning ini sendiri melakukan penyetelan parameter atau regularisasi dan gamma atau pengaruh sampel untuk optimasi model melalui grid search atau random search. Dan untuk prosesnya itu model dilatih pada data pelatihan yang sudah diproses. Untuk selanjutnya ada tujuan evaluasi model, di mana dari evaluasi model ini itu bertujuan untuk menilai kemampuan generalisasi dan akurasi prediksi pada data baru. Metrik kinerjanya itu ada akurasi, overall correctness, precision, ketepatan prediksi positif, recall, kemampuan menemukan semua positif, F1 score, keseimbangan precision and recall, confusion matrix, visualisasi detail true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Kesimpulan, saran, dan deployment. Kesimpulannya, SVM efektif untuk memprediksi stunting pada balita berdasarkan data numerik. Tahapan CRIPS DM termasuk proses data sangat krusial untuk kinerja model. Model yang dibangun dapat menjadi alat bantu deteksi dini stunting. Dan untuk saran atau deployment-nya sendiri yaitu menggunakan pengembangan model menjadi aplikasi berbasis web untuk kemudahan akses dan integrasinya dengan sistem pencatatan yang ada. Itu diperlukan pengumpulan data yang lebih spesifik, semisal dari data kecamatan Cikole secara langsung, dan juga lebih banyak peningkatan akurasi, untuk juga rekomendasi intervensi berdasarkan hasil prediksi. Terima kasih, sekian presentasi saya terkait laporan bab 1 sampai dengan 3. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah kata, ataupun kurang dalam penelitian laporan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.